Ki Joko Kendil musafir yang selalu sholat 5 waktu. Ya bukan Ki Joko Kendil juga. Kita umat muslim juga harus memang sholat 5 waktu, bukan cuma Ki Joko Kendil. Ke makamnya Mbak Priu belum? Sudah. Udah. Neng nggak diwujudke saya. Di bawah macan. Kalau diwujudke intelektualnya dunia. Ini saya nggak pernah mengikuti dunia, untuk masyarakat aja. Masyarakat aja katanya. Jadi dia kalau mau ke Jakarta kemarin, jadi dia tidak berwujud karena apa? Karena takut jadi dunia ya namanya kalau gitu. Jadi nanti ditarik ke mana-mana gitu ya. Iya. Ya. Tapi semangat terus ya. Semangat. Semangat. Berjuang. Anakku setahun ratau mulai. Oke, senang kok senang. Tetapi di kemploan ratau mulai kecembuhan matan tak mata tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas tentang Ki Joko Kendil yang dimana sangat viral sekali di TikTok ya. Bahkan saya pernah mempost video Ki Joko Kendil di TikTok saya. Itu penontonnya sampai 28 juta view. Luar biasa ya. Jadi inilah the power of netizen guys. Nah banyak juga yang bertanya, Mas Denny, apakah Ki Joko Kendil itu warga SH Trate? Karena baju yang dia pakai mirip baju warga SH Trate seperti yang saya pakai. Dan juga memakai topi caping yang biasa, topi seperti ini ya, yang biasa kalau di meme-meme PSHT dulu suka dikaitkan dengan PSHT Raja Tega, yang dimana gambarnya memakai topi seperti ini. Oke ya, jadi kita akan membahas Ki Joko Kendil itu warga SH Trate apa bukan, dan apa sih tujuan Ki Joko Kendil ini. Nah saya sudah mencari dari beberapa sumber ya, dari video, dari artikel-artikel juga yang membahas tentang Ki Joko Kendil ya. Oke, yang pertama saya akan membahas Ki Joko Kendil tuh warga SH Trate bukan sih? Karena bajunya kayak sakral kayak yang saya pakai ini ya. Oke, saya jawab sini dengan tegas kalau Ki Joko Kendil itu bukan warga SH Trate. Jadi ada beberapa video juga yang menanyakan kepada yang bersangkutan langsung, apakah Ki Joko Kendil itu warga SH Trate? Beliau bukan warga SH Trate. Nah, baju yang dia pakai itu bukan sakral SH Trate lor. Tidak ada bed SH Trate ya, tidak ada sayapnya juga di belakang, nggak ada trapnya, mungkin tali aja seperti ini. Dan di baju yang dia pakai itu ada kantongnya lur, jadi ada kantongnya, bukan sakral PSHT. Memang baju seperti ini banyak dijual ya, ada talinya juga. Jadi dipastikan beliau bukan warga SH Trate maupun siswa SH Trate. Beliau bukan anggota dari SH Trate. Dan baju yang dia pakai juga itu adalah baju pemberian dari gurunya. Awalnya ya saya tidak terlalu mengikuti tentang Ki Joko Kendil, tapi ternyata setelah saya post Ki Joko Kendil sampai spiral itu di TikTok saya, 28 juta penonton, rame banget. Jadi mulai saya cari-cari, oh ternyata Ki Joko Kendil ini adalah musafir ya. Musafir yang berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki dengan jalannya cepat. Nah, Ki Joko Kendil ini banyak juga pro dan kontranya. Jadi dari beberapa berita yang saya simak, ada pro kontra juga. Ada yang sama, kok ada yang beda. Nah, ada yang beda-beda juga ini beritanya. Nah, tapi tetap kita akan bahas. Ki Joko Kendil itu nama dari gurunya. Nama aslinya adalah Kusnan. Nama asli Ki Joko Kendil itu Kusnan. Diberi gurunya
Ki Joko Kendil. Bajunya juga diberi gurunya, dan beliau menjadi musafir sejak tahun 2001 sampai 2005. Dia punya misi ke tujuan ke Gunung Muria kalau nggak salah ya, untuk mengambil tongkatnya. Kalau sudah menyelesaikan misinya, dia akan pulang dan gurunya akan menikahkan beliau dengan pilihan jodoh oleh gurunya. Nah, jadi gurunya yang menentukan calon istri Ki Joko Kendil atau Pak Kusnan ini. Inilah the power of netizen. Ngerinya media sosial itu seperti ini. Ketika beliau viral, padahal ini dari tahun 2001, baru viralnya sekarang ya. Ada juga yang mendewa-dewakan Ki Joko Kendil. Ya, ini adalah para wali, ya, ini adalah wali. Ya. Padahal dulu sebelum dia viral, ketika lewat aja orang-orang, tidak ada seperti sampai sekarang ya, dipuja-puja seperti itu ya. Kalau saya pribadi sih, ketika ada musafir ya kita harus berbuat baik kepada mereka, tapi jangan juga dilebih-lebihkan juga ya. Itu balik lagi ke masing-masing pribadi ya, itu terserah lah. Dan ada juga yang menghina juga. Nah ini nggak boleh lur ya, ini nggak boleh. Ada yang bilang dia ini gila lah, ada yang bilang apalah, pokoknya ada pro dan kontra. Ada yang menilai dengan baik, ada yang menilai juga dengan hal-hal yang aneh. Ki Joko Kendil mengaku kalau dirinya itu bukan berjalan kaki, tetapi dia menaiki macan putih, makanya jalannya cepat. Dan banyak dia pro dan kontra ketika Ki Joko Kendil ditumpangi ojek. Kemana macannya? Ya kalau namanya pertolongan sih, mungkin banyak orang juga yang menawarkan pertolongan seperti tumpangan, menginap, makan, kan banyak orang menawarkan seperti itu ya. Apalagi Ki Joko Kendil sekarang sudah viral. Dan yang harus teman-teman ketahui, viralnya dia bukan dia sendiri yang mau ya, bukan dia sendiri yang mau terkenal, tapi orang lain lah yang memviralkan Ki Joko Kendil ya. Ketika ada Ki Joko Kendil lewat, divideokan, di-share, dan semakin terkenal. Nah, seperti ini saya bahas juga, Ki Joko Kendil akan semakin terkenal juga. Ya, itu balik lagi ke netizen juga menanggapinya bagaimana. Kadang netizen yang memviralkan, netizen juga yang menghujat. Ya, kalau saya pribadi, saya tidak ada niat untuk menghujat, tidak ada niat untuk menjelekan Ki Joko Kendil, tidak. Tapi kepercayaan itu balik kepada diri kita masing-masing. Nah, yang banyak pro kontra itu adalah ketika Ki Joko Kendil bilang kalau diri dia menaiki macan putih. Ya, ini pro dan kontra. Mungkin para ulama juga tidak ada pernah bilang kalau diri dia menunggangin makhluk halus seperti itu ya, tidak ada. Mas ini apakah percaya Ki Joko Kendil menunggangi macan? Kalau saya pribadi sih tidak percaya dengan yang seperti ini ya. Itu balik lagi ke orang-orang. Kalau percaya silakan, tidak percaya silakan. Tapi saya percaya kalau beliau itu orang yang taat ya, yang taat beragama. Ingat, dimanapun dia berjalan, dia tidak lupa sholat 5 waktu. Nah ini memang kewajiban muslim, bukan cuman Ki Joko Kendil aja. Semua umat muslim juga harusnya melakukan sholat 5 waktu. Ki Joko Kendil musafir yang selalu sholat 5 waktu. Ya bukan Ki Joko Kendil juga. Kita umat muslim juga harus memang sholat 5 waktu, bukan cuman Ki Joko Kendil. Tapi alhamdulillah di video-video beliau, Ki Joko Kendil ini selalu mengingatkan untuk beribadah, untuk berbuat baik, karena dunia ini sudah tua, kata beliau. Jadi ada baiknya juga apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, di berita itu dari tahun 2001 sampai 2005 dia akan mengakhiri musafirnya tahun 2005. Itu kata gurunya akan dicarikan jodoh. Tapi di beberapa berita ada saya juga cari tahu tentang orang tuanya Ki Joko Kendil. Joko Kendil ini punya saudara jumlahnya 3 orang. Joko Kendil anak yang ketiga, kemudian dia punya 2 kakak perempuan ya. Salah satu kakaknya yang berhasil kami ketemui bernama Ibu Jumiati ya. Ibu Jumiati menyampaikan beberapa hal yang bisa kami catat. Yang pertama,
Menurut beliau, pada saat kecil hingga mudanya, Joko Kendil ini hidup di rumah dengan kondisi yang sebetulnya tidak seperti umumnya anak-anak atau orang lain ya. Secara mental agak terganggu begitu, bahkan keluarganya atau orang sekitar menyebutnya itu bocah gendeng gitu, itu anak gila ya. Tetapi sebenarnya bukan dalam arti gila yang beneran, karena Joko Kendil ini sebetulnya meskipun dianggap secara mental terganggu, dia anaknya bisa koordinasi, bisa membantu, kemudian pikirannya juga seringkali benar. Nah begitu. Semua sinten mau? Jumiati. Jenengan apa nih Pak Joko Kendil? Kakak kedua Joko Kendil. Kakak kedua, saudara kandung ya? Nggih. Nggih. Pendapatan jenengan pripun niku melihat Pak Joko Kendil sekarang jadi orang terkenal itu? Nggih, kula nyuwune nggih kan wangsul saake ngoten niku. Lampah terus niku kula nggih saake Pak, nggih nyuwun wangsul ngoten. Nyuwun wangsul nggih. Nggih. Jadi harapannya tetap harus pulang ya. Nggih. Memang sudah nggak pulang berapa lama Mbak? 2 tahun. 2 tahun ya. Nggih. Selama 2 tahun itu nggak ada kabar? Mboten nate. Sampai sekarang ya? Nggih, ngertose nggih niki wau. Sekarang jadi terkenal itu ya? Nggih, viral niki ya. Viral itu. Nggih. Nggak ditelepon? Mboten gadah HP tiyang. Riyen nggih gadah ning dibel nomor mriki diblokir. Nggih, riyen. Ki Joko Kendil ini 3 bersaudara, ya 3 bersaudara dan ayahnya masih hidup. Ayahnya juga meminta supaya Ki Joko Kendil ini pulang ke rumahnya karena sudah 2 tahun tidak pulang dari rumah. Setelah pulang mampir ke keluarganya, silakan pergi kembali. Tapi ini pro kontra juga ya. 2 tahun tidak pulang, tapi katanya Ki Joko Kendil itu menjadi musafir sejak tahun 2001 sampai 2005 nanti akan stop menjadi musafir. Nah ini pro kontra juga. Ada juga yang saya simak, orang tuanya bilang Ki Joko Kendil itu pernah beristri, ya. Terus istrinya meninggal, dia agak linglung ya. Ada juga yang bilang Ki Joko Kendil ini sedikit gangguan jiwa, tapi bisa diajak berkomunikasi. Dan kadang apa yang dibicarakan atau dibilangkan oleh Ki Joko Kendil ada benarnya juga. Nah, ini saya dengar, saya tonton dari beritanya, bukan kata saya ya. Ini kata keluarganya juga, dia sempat ada gangguan jiwa karena istrinya meninggal. Nah, berarti pernah menikah. Dan di pengakuan Ki Joko Kendil juga, Ki Joko Kendil belum menikah dan akan dicarikan jodoh. Ini pro dan kontra. Mana yang benar ya saya tidak tahu. Silakan teman-teman nanti berkomentar ya. Mana pendapat kalian ya, terserah itu. Dan tujuan dia ke Gunung Muria akan mengambil tongkat yang akan dia ambil. Nah itu tongkat apa, saya belum menyimak lagi ya tongkatnya. Itu disuruh gurunya juga. Setelah itu pulang lagi ke tempat gurunya. Ya pokoknya intinya Ki Joko Kendil itu tidak memviralkan dirinya dan tidak juga ingin terkenal ya. Tapi ketika Ki Joko Kendil lewat, teman-teman memberikan tumpangan makanan, itu suatu hal yang baik. Nah ada beberapa hal yang dapat saya petik dari kisahnya Ki Joko Kendil ini ya. Jadi pertama, inilah kekuatan netizen ya. Karena netizen Ki Joko Kendil viral ya. Dan ada dampak pro kontra, itu pasti ya. Ketika Ki Joko Kendil viral, wah orang-orang menyambut ya, foto, sujud mencium, minta doakan ya. Bagus ya, sebenarnya itu hal yang bagus, menghormati orang tua ya. Ki Joko Kendil ini umurnya kisaran 41 tahun. Dan ada juga setelah dia viral, ada yang bilang ini orang gila ya. Yep. Makanya tadi pro dan kontra. Jadi balik lagi ya. Itu terserah tujuan pribadi Ki Joko Kendil mau kemana. Dia musafir ya, kalau memang tujuannya ibadah, mantap aja di masjid, kan banyak cara beribadah. Tapi mungkin Ki Joko Kendil punya caranya sendiri, dia sebagai musafir. Dan tolong juga kepada teman-teman jangan terlalu dilebih-lebihkan ya. Ketika membuat video, awas kualat
ya takdir itu Tuhan yang menentukan ya, bukan karena manusia. Ya, kembali lagi kepada perbuatan kita juga. Yang dapat kita petik dari beliau adalah kita harus selalu beribadah dimanapun tempat dan berbuat baik kepada siapapun. Ini kisah yang bisa kita petik dari perjalanannya beliau. Jadi ketika ada musafir, kita kasih makan, kita kasih tumpangan, kasih tidur. Ada juga yang bilang, itu bajunya Ki Joko Kendil emang nggak ganti-ganti ya? Nah dulu sebelum viral, bajunya nggak kayak gini. Ada memakai baju yang rapih ya. Di dalam tasnya itu ada baju. Tapi karena dia viralnya dengan baju seperti ini dan topi capingnya, jadi kemana-mana dia memakai kostum seperti itu. Dan ketika beliau beristirahat malamnya, dia mencuci pakaian dia yang kotor gitu loh. Jadi jangan suuzon dulu dia nggak ganti-ganti baju. Dia juga tetap jaga kebersihan. Apalagi kan ketika mau sholat, nggak mungkin pakainya kotor, bekas jalan ya, nggak tahu kena najis. Jadi ketika dia sholat, istirahat, dia akan ganti pakaian. Ini berita yang saya dapat ya dari beberapa video dan juga dari beberapa artikel yang saya baca ya. Bagaimana menurut kalian? Ya itu terserah ya. Oke, mungkin itu saja ya, lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung dari pihak manapun. Saya mohon maaf ya, saya mohon maaf karena yang saya sampaikan ini juga saya dapat dari beberapa media dan juga artikel. Ya itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.